Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal karam wal mukaram, para bapak, para jamaah musholah al-falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya syukur marilah selalu kita aturkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan anugerahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul dalam suasana hujan. Mudah-mudahan niat kita semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan apa yang menjadi motivasi kita di dalam menghadapi tahun 2024 ini semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam tidak lupa tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu Allahumma sholli alaihi. kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termotivasi untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau, untuk selalu bersolawat kepada beliau, agar kelak kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sekarang berada di tahun 2024. Maka apa yang menjadi tujuan dan niat kita di tahun 2004 ini betul-betul harus kita tanamkan di dalam niat kita. Tajdidunya, memperbaharui niat kita dari niat-niatan yang baik-baik. Karena niat itu merupakan matiyah, niat itu adalah kendaraan. Maka tergantung bagaimana kita meniatkan yang akan kita hadapi ke depannya. Maka para guru-guru kita, para ulama-ulama kita dari orang-orang terdahulu, mereka berusaha untuk melakukan amalul muta'addi. Karena di dalam makalah dikatakan amalul muta'addi afdalu min amalul tawassul. Amalul muta'addi afdalu min amalul tawassul, bahwa amal yang sifatnya rentek, lestari, ini lebih utama dibanding amal yang sifatnya qasir, hanya sementara. Seperti sholat, puasa, itu kan amalan-amalan qasir yang seketika itu kita kerjakan selesai, entah diterima atau tidak, wallahu a'lam. Tetapi para guru-guru kita, para orang-orang terdahulu berusaha untuk melakukan amalan-amalan muta'addi. Mereka ada yang menyusun kitab, dengan kitab-kitab yang mereka susun itu semua akan selalu lestari hingga akhir zaman. Bahkan sampai kepada kita, ini semua adalah berkat
akan diamalkan oleh Berarti lu para ngaruh fisik. sahabat. Inilah yang menjadi tugas kita. Apa yang kita bisa berikan untuk orang-orang generasi setelah ini. Mereka ada yang mendirikan pondok pesantren sampai dengan hari ini, bahkan ila yaumil qiyamah banyak santri yang belajar di pondok pesantren sehingga mereka menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka berusaha membangun masjid, bangun mushola, yang semuanya itu berguna dan bermanfaat untuk orang-orang berikutnya, dan itulah yang dikatakan amal mutaati yang pahalanya akan selalu mengalir kepada kita sampai dengan hari kiamat. Orang-orang dulu berusaha untuk menciptakan sesuatu yang bisa dikenang oleh orang-orang berikutnya. Ketika mereka telah wafat, nama mereka akan selalu dikenang, mereka akan selalu dilupakan, mereka akan selalu diingat karena jasa yang telah mereka perbuat, terkhusus untuk umat-umat akhir zaman di antara umat-umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita. Jangan sampai kita meninggal dunia, nama kita baru 40 hari sudah dilupakan orang. Setahun sudah ada yang kenal kita, 2 tahun baru ada yang kenal ini kita, 5 tahun kemudian kita sudah hilang. Itu kalau kita. Mereka yang berusaha untuk selalu menghidupkan daripada dakwah Nabi Muhammad SAW dengan apa yang mereka bisa. Ada yang mengajarkan santri sehingga santri-santrinya menyebar di seluruh pelosok dunia. Ada yang menyusun kitab sehingga kitabnya bermanfaat untuk orang-orang berikutnya. Ada yang membangun pondok pesantren, ada yang membangun masjid, mushola, madrasah, sekolah, lembaga. Intinya itu semua agar bisa dimanfaatkan oleh orang-orang setelahnya, dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai generasi berikutnya harus termotivasi apa yang harus bisa kita lakukan untuk generasi berikutnya. Karena asyiyan beliau rijal, pemuda masa ini atau pemuda sekarang ini adalah calon pemimpin masa depan. Minimal kita bekali mereka tentang ilmu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita masih melanjutkan tentang sholat berjamaah daripada syarat-syaratnya. Yang kedua pada pembahasan kita yang lalu adalah ada mutaqaddimin fil makani yakinan ala imamin, yakni tidak adanya mendahuluinya makmum di satu tempat, di dalam tempat sholat secara yakin atas imamnya, biyakinin, yaitu dengan ukuran tumit daripada kaki. Jadi intinya kaki makmum itu tidak boleh berada di depannya kaki imam. Ukurannya tumit, berarti tumit itu bagian bawah. Nah, harus seperti ini, ya. Walaupun wa in taqaddamat asabihu, walaupun driji-driji makmum ini melebihi dari drijinya imam, berhubung kakinya panjang, ya, tapi tumitnya ada di belakang, itu tetap sah. Walaupun drijinya ini mendahului drijinya imam, yang menjadi ukuran itu tumit. Nah, ini ya. Amma syartu mitaqaddu yang pada asir, sedangkan ada keraguan di dalam mendahului atau tidak masalah berdiri dengan posisi sejajar atau di belakang atau di depannya, ini tidak pengaruh. Maksudnya tetap itu bisa bahwa dia berada di belakang imam. Kasus seperti ini biasanya jamaahnya di luar masjid, ya, Anda berdiri di depan belakang imam. Nah, kalau ragu
kemudian tetap dihukumi sholatnya sah. Wala yadurru sawatuhu lam ibnaha makruh. Begitu juga ketika sejajarnya makmum dengan imam di dalam berdirinya sejajar persis antara tungkap imam dengan tegak makmum, maka hal tersebut dihukumi makruh. Berarti kalau makruh sholatnya tetap dihukumi sah, tetapi akan menghilangkan daripada pahala sholat sah, tapi pahalanya hilang karena hal makruh ini bisa menghilangkan daripada pahala ibadah kita sendiri. Kemudian baru dibawa mudzakarin walau sabiyan lam yahdur ghairuhu an yaminihi al imam. Kemarin kita bahas ini disunahkan bagi orang laki-laki yang datang satu orang walaupun anak kecil an yaminil imami berdiri di sisi kanannya imam, wa illa sunnah lahu tahwiluhu lil ittiba. Jadi ketika berjamaahnya cuma 2 orang, imam sama makmum 1, maka sunnahnya di dalam pelaksanaan sholat jamaah si makmum mengambil posisi di sisi kanannya imam, mutaakhiran anhu qalilan, dengan agak mundur sedikit. Kalau imamnya ini berada di sisi kiri, sunnah lahu tahwiluhu, maka bagi imam disunahkan memindahkan makmum tersebut untuk pindah ke arah kanan, pindahkan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala bitu inda khalati Maimunah wa qama an-nabi yusalli min al-lail fa kuntu an yasarihi. Kemudian aku berdiri di sisi kirinya Nabi, fa akhadha bi ra'si fa hawalani an yamini. Kemudian Nabi memegang kepalaku, mengalihkan aku ke arah kanan. Ditahwil oleh Nabi Muhammad SAW dengan dipegang kepalanya disuruh geser ke arah kanan. Kita jangan pegang kepalanya, jangan, karena bagi orang Indonesia dipegang kepala itu merupakan kehormatan, sombong. Tapi kalau orang Arab yang dibilang sombong itu pegang jenggot, ya, pegang jenggot orang Arab kalau nggak digablokin, ya. Jadi mahkotanya orang Arab itu jenggot. Kalau mahkotanya kita kan kepala, jenggot kepala. Kalau kita tentang pelaku marahnya luar biasa, ya. Tapi kalau orang Arab itu jenggot jadi pegang kepala mainin marahnya. Nah, seperti orang kita kalau dimainin kepalanya. Itu Nabi. Ini menunjukkan kasih sayang Nabi Muhammad SAW menggunakan kepala dilus-lus, bukan dikeplak, ya. Itu caranya sunnah, ya. Kalau memang makmumnya berdiri di arah kiri, sunnah bagi kita pindahin ke arah kanan, suruh dia geser. Kalau enggak juga berarti enggak paham, ya udah, ya jangan diomelin, jangan. Kalau diomelin malah batal sholatnya, ya malah batal karena berbicara di dalam sholat. Kalau emang enggak mau, ya udah jangan dipaksa. Itu hanya kesunahan. Nah ini, ya. Wa kharaja indaka al-usa fataqifu khalfahu ma mazidin ta'akhkhar. Berbeda dengan laki-laki, yakni perempuan. Nah kalau makmumnya 1 perempuan, berarti misalkan kita sholat sama bini, maka fataqifu khalfahu, maka berdirilah perempuan tersebut di belakangnya imam mazidin ta'akhkhar, ya. Ini imam, makmum perempuannya di sini, sama seperti kita berjamaah. Kalau laki-laki 1 sisi kanan, perempuan 1 belakangnya. Fa in jaa dzakarun akharun ahrama an yasarihi wa ta'akhkhara qalilan ba'da ihramihi ta'akhkhuran anhu nadban bi qiyamin aw ruku'in hatta yasira sawfan wara'ahu. Nah kemudian apabila datang lagi laki-laki 1, pertama makmumnya cuma 1, maka dia ambil sisi kanan.
kanan, kemudian datang lagi satu ambil sisi kiri, kemudian takbiratul ihram di sisi kiri. Nah setelah itu mundurlah sedikit berbarengan atau salah atau keduanya ya, kemudian merapatkan barisannya ya, ambil kanan ambil kiri mundur rapatkan sehingga menjadi satu sop barisan yang ada di belakang imam. Itu caranya. Wa wukufun rajulaini ja'a ma'an aw rijalun qasadu al-iqtida bi musallin khalfahu summa. Nah sedangkan kalau makmumnya dua orang laki-laki atau banyak yang memang ingin berjamaah dengan orang yang sholat, dia ambillah posisi khalfahu summa, berada di belakangnya dengan satu barisan. Nanti kalau dua imam langsung di belakangnya 2, 3, 4, 5 seperti sholat di dalam sholat di masjid atau musola. Kalau yang makmumnya ini dua atau lebih. Wa yumdahu wukufun fi shawbin awalin, dan disunahkan bagi kita sebagai makmum usahakan untuk mengambil posisi shaf bagian depan, shaf yang pertama sunnah ya. Qala al-Qurtul Ghasid al-Habib Abdullah bin Ali al-Hadath bin As-Salihi wa min al-muta'aqqid alladhi yanbaghi al-i'tina bihi wal hirs alaihi al-mulazamatu li shawbil awal. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Hadath mengatakan dalam kitab Nasatul Ibniyahnya bahwa sesuatu yang sangat ditekankan, dianjurkan untuk yang bagi al-i'tina, mementingkan, berusaha dan bersungguh-sungguh al-hirs untuk melazimi yang namanya sholat di shaf yang pertama, wal mudawamatu ala ruku'i fihi, dan selalu mendawamkan berada di shaf pertama, karena berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala suhufil muqaddimah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya ini akan mendoakan istighfar. Sholawatnya malaikat itu istighfar kepada siapa? Ala suhuf, atas barisan-barisan yang paling depan. Makanya ini harus menjadi perhatian kita ya, ketika sholat Jumat usahakan berangkat lebih cepat. Biar apa? Biar dapat shaf paling depan. Jamaah sholat 5 waktu datang paling duluan. Biar apa? Biar dapat barisan shaf paling depan. Karena orang yang mendapatkan barisan shaf paling depan, melazimi, mendawami selalu paling depan di dalam shaf sholatnya, para malaikat bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendoakan istighfar, mengampuni bagi orang-orang yang sholatnya selalu berada di barisan paling depan. Beda dengan kita main dorong-dorongan, padahal datangnya duluan tapi dorong-dorongan ya. Kemudian Wali-wali alaihi salatu wassalam, dan juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamun nas ma fil adzan was-sufil awal, andaikan manusia mengetahui keutamaan adzan muadzin dan shaf pertama, tsumma lam yajidu illa yastahmu alaihi, kecuali mereka akan mementingkan, akan berusaha untuk mendapatkan itu semua ya, keutamaan daripada berada di shaf paling depan. La yazalu aqwamun yata'akhkharuna, tidaklah orang yang selalu menunda-nunda berada di barisan paling akhir,
hatta yu'akhiruhullahu ta'ala, sehingga Allah akan mengakhirkan dia dalam segala urusannya. Rezekinya paling akhir gitu. Ya, masuk surga paling akhir. Orang yang bahagia dia masih sedih. Kalau orang yang senang muda-muda pengennya belakangan. Jadi kalau urusan ibadah, kalau para sahabat ini berusaha paling depan dunia, ya. Tapi kalau urusan dunia mereka berusaha paling belakang. Tapi kalau urusan akhirat mereka berusaha paling depan, nggak mau paling belakang. Beda dengan orang sekarang, urusan kebaikan belakangan, lu aja duluan terhadap belakang. Tuh orang sekarang, ya. Padahal Allah mengancam bagi orang yang selalu menunda-nunda amal baik, yang mengakhir-akhirkan amal baik, hatta sehingga Allah akan mengakhirkan dia dalam segala hal. Ya, rezekinya paling akhir, masuk surga paling akhir. Ya, tidak akan mendapatkan ya keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwa nah ini awal mana sih dikatakan sop paling depan, bahwa mayari imam, yaitu sop yang mengiringi barisan imam, berarti di belakangnya imam. Wa in takhallalahu minbarun wa umudun, walaupun di situ diselingi oleh mimbar atau tiang, tetap mendapatkan keutamaan. Sumpama yalihi wa ta'ala, kemudian sop yang mengiring berikutnya. Jadi keutamaan paling pertama, kemudian kedua, ketiga, ini pahalanya beda. Wa afdalu kullu sopin yaminuhu, sedangkan yang paling afdal dari setiap barisan yang ada yaitu di sisi kanannya imam. Ya, sisi kanan berarti sebelah sini. Itu sop yang paling utama. Ya, di dalam kita memilih daripada barisan sholat, pilihlah dari sebelah kanannya ini dikatakan di dalam syaratnya wa minas sunan al-muhmalah al-maghfur anha, daripada sunah-sunah yang sering dilupakan dan dilalaikan, yakni taswiyatus sufuh, ini meratakan barisan-barisan sholat, wa tarusubihi, ya. Waqad kana alaihi salatu wassalam yatawalla fi dzalik bi nafsihi, bahkan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatawalla, beliau menekankan untuk melakukan hal tersebut pada dirinya. Wa yaqsuru at-takhris alaihi wal amru bihi, bahkan Nabi Muhammad sering memerintahkan untuk memberapatkan daripada barisan sholat. Wa yaqulu, dan Rasulullah mengatakan la tusawwuna sufufakum aw yukhalifunna Allah baina qulubikum, rapatkanlah barisan-barisan kalian atau Allah akan memecah belah daripada hati-hati kalian, yang membuat hati kita, yang membuat kita terpecah belah, tidak bersatu di dalam Islam adalah kurang perhatiannya kita tentang masalah barisan di dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri, tegakkanlah, luruskanlah barisan-barisan sholat kalian, karena sesungguhnya aku itu melihat dari arah belakang. Itu Nabi melihat. Jadi kehebatan Nabi, salah satu kelebihan Nabi itu bisa melihat orang di belakangnya. Kalau kita kan kalau melihat orang belakang nengok. Salah satu mukjizat Nabi, kelebihan Nabi itu bisa mengetahui orang yang ada di belakangnya tanpa perlu nengok. Tuh, ya, jadi kayak ada matanya di belakang. Itu kelebihan Nabi, mukjizat di antaranya, ya. Bisa melihat orang yang ada di belakangnya. Ini kata Nabi, rapatkanlah barisan sholat-sholat kalian, karena sesungguhnya aku itu bisa melihat dari belakang orang-orang yang ada di belakang. Bahkan ahaduna yulzik, kemudian dan adanya salah satu dari
kami ini hadis riwayat Imam Anas bin Malik. Kata Sayyidina Anas bin Malik, salah satu dari kami mengilzamkan, ilzam juga mendapatkan, menempelkan, ya, mangkibahu bi mangkibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi, ya. Kemudian wa rukbatahu bi rukbatihi. Salah satu dari kami, kata Sayyidina Anas bin Malik, merapatkan daripada mangkibaihinya, pundaknya dengan pundak temannya, dengkulnya dengan dengkul temannya, kodamnya dengan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Nah, maksud dari hadis ini banyak pentafsiran penjelasan dari para ulama kita. Yang pada intinya adalah bagaimana biar barisan sholat tersebut ini rapi, tegak, lurus, ya, tidak ada celah yang menjadikan setan masuk di tengah-tengah sholat kita. Jadi nggak perlu juga dengan ditempelkan, karena kalau kita menggambarkan hadis ini menempelkan pundak, nempel dengkul, nempel kaki, itu susah. Bukan kaki doang dibentangin, ditempelin. Nah, kalau kakinya dibentangin, tempelin ininya renggang, dan kemudian renggang. Padahal bahasanya ini mangkinya dulu yang ditempelin, grup badai kedua dengkulnya, baru kakinya. Bukan kakinya mententang, injek-injekan atasnya longgar, cuma. Ya, rapat maksudnya, tetap rapat dengan sekiranya, ya, tidak ada celah, ya, tidak seperti satu lorong. Dalam hadis lain itu seperti satu lorong, ya. Dalam hadis lain dikatakan jala ba'duha bi muhadahu ba'ban, ya, ini menjadikan salah satu dengan yang lainnya sejajar bihaitsu yasiru manqibi kulli minal musallina mutasawiyan, sama liman kibil akhar, pada pundak yang lain. Enggak sering-sering begini, sama sejajar, ya. Fayaqulu al-marakib wal aqnab wal aqdam ala samit wahid, satu lorong, seperti satu terowongan, kelihatannya lurus gitu, enggak sering-sering begini, rapi lurus, maksudnya, ya. Tidak harus kita saling menginjak-injakan kaki, ya. Ada bahasanya itu kalau kita melihat terlihat secara hadis, dohirul hadis yulzik, memang menempelkan, berarti ditempelkan pundaknya, dengkulnya, sama kakinya. Nah, kalau kita gambarkan itu sulit, kecuali memang di Masjidil Haram ketika terjadinya haji, bukan musik-musik kaki, nggak mau. Dan itu di tempat-tempat seperti kita ini akan menghilangkan kekhusyuan, ya, akan menghilangkan kekhusyuan. Lemah bau badan, nempel-nempel dan banyak. Kalau temannya bau badan dan sebagainya, akhirnya konsentrasi kekhusyuan kita kurang khusyuk karena terganggu aroma bau badan, karena usap-usapannya luar biasa. Tempelin ini, ya, ini. Jadi maksudnya rapi seperti lorong, tidak seling-seling, rapi antara mangkibe dengan kedua mangkibe temannya. Nah, ini, ya, gambaran hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita artikan secara terlek kalimatnya, memang ditempelkan pundak, dengkul, dan kaki. Dan kalau dipraktekkan itu sangat sulit, akan menghilangkan kekhusyuan. Sedangkan menurut Imam Ghazali dan sebagian ulama lainnya, khusyuk ini termasuk daripada syaratnya sholat. Berarti kalau pakai khusyuk, menurut Imam Ghazali sholatnya tidak sah. Bahkan dikatakan sholat sendiri kalau khusyuk itu lebih utama daripada sholat berjamaah. Ini menurut Imam Ghazali dan ulama-ulama lainnya. Ya. Kemudian wala tawadaba yaminul imam wa subul awal kuddima biha ma yadharu. Kemudian apabila terjadi kontradiktif, apa?
ta'aruf, dua hal yang memiliki keutamaan, maka kita disuruh pilih yang mana. Ini utama, ini utama. Sedangkan untuk mengerjakan dua-duanya sekaligus nggak bisa, gitu loh ya. Ya, ini utama, itu utama. Maka kita pilih yang mana ketika terjadi ta'aruf antara berdiri di arah kanannya imam, wasyaful awal dan syaf yang pertama, maka kuddima didahulukan berdiri pada syaf yang pertama. Misalkan kita berada di sisi kanannya imam tapi di syaf kedua. Kalau kita di syaf pertama, kita pasti dapat di sebelah kiri. Kan sebelah kanannya imam itu ada keutamaan tersendiri. Syaf pertama juga ada keutamaan. Kalau kita memaksakan diri untuk berada di kanannya imam, maka kita akan berada di syaf kedua. Tapi kalau kita tidak memaksakan untuk di syaf kanan, kita masih bisa mendapatkan syaf pertama walaupun di sebelah kiri. Maka kuddima ya al-syaful awwal. Maka dahulukanlah kita memilih di syaf pertama walaupun kita berada di sisi kirinya imam. Tadi itu dikatakan syaf pertama punya keutamaan, kemudian syaf paling kanan juga ada keutamaan. Ini kan ada dua keutamaan yang sifatnya nggak bisa kita pilih dua-duanya. Kalau bisa sih bagus, udah di sebelah kanan, udah di syaf pertama. Nah ini kalau kita paksa di sebelah kanan imam, kita dapatnya di syaf kedua. Tapi kalau kita biar dapat syaf pertama, mau nggak mau di kiri, maka pilih mana?